ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bab yang kelima. ثم قال رحمه الله باب أنزل القرآن على 7 أحرف. قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني قيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني hatta intaha ila 7 ahrufin. Baik, di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadits. Ya. Hadits yang pertama, kata beliau babun unzilal Qur'anu ala 7 ahruf. Bab bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di atas 7 huruf. Ya, Al-Qur'an diturunkan di atas 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Ya. Kata huruf itu di penggunaannya itu kadang disebut huruf ya, satu dari alif lam mim, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Kan begitu. Dan kadang huruf itu bisa bermakna wajah, sudut. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas harf atau di atas bentuk. Ya, penyembahan wajah namanya. Karena itu ketika disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf, apa yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut itu silam pendapat di tengah ulama. Ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan 35 pendapat, 40. Baik. Dan semisal dengannya. Ada yang mengatakan bahwa 7 huruf itu artinya 7 sudut bacaan. 7 sudut bacaan. Ya, 7 sudut bacaan ini semakna di dalam, sepakat di dalam makna, tapi berbeda di dalam lafaz. Lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ada yang mengatakan 7 huruf itu artinya 7 lugat, 7 bahasa. 7 bahasa. Ada yang mengatakan 7 huruf artinya 7 lahjah. Ya, 7 dialek baca. 7 dialek baca. Ya, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang menguatkan bahwa 7 huruf itu maksudnya adalah sudut bacaan yang berdekatan di dalam makna, berbeda di dalam lafaz. Ya, sudut bacaan yang berdekatan di dalam makna, berbeda dengan di dalam apa? Berbeda di dalam lafaz. Iya. Baik. Jadi itu 7 huruf ya. Dan bagaimana prakteknya dari huruf-huruf Al-Quran ini akan datang di hadits yang kedua. Akan datang nanti di hadits yang kedua. Baik. Akan datang di dalam hadits yang kedua. Jadi ini secara global tentang makna diturunkan di atas 7 huruf. Kemudian beliau bawakan hadits yang pertama, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin. Faraja'tuhu." Ya, Jibril membacakan kepadaku di atas 1 huruf. Maka terus saya memurojaahnya. Ya. Memintanya kembali atau bertanya tentang hal itu. Falam azal astaziduhu wa yuziduni wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Terus menerus saya minta tambahan, kemudian Jibril menambahku sampai selesai kepada 7 huruf. Ya, bahasa Arab itu subhanallah ya. Ada banyak sudut dibaca. Misalnya alif lam. Alhamdu. Ya, di sebagian orang Arab ada yang alif lamnya bukan alif lam dia baca. Tapi alif mim. Alif mim. Dia tidak baca alhamdu tapi amhandu. Amhamdu. Pakai amhandu. Karena itu datang dalam sebagian riwayat hadits, laisa minas safari, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di safar. Itu datang dalam sebagian riwayat dengan lafaz laisa minal birri, laisa min birri. Jadi mereka pakai alif mim ya, bukan alif lam. Laisa minam birri amsiyamu bim safar.
amsiyamu fim safar. Itu datang di dalam sebagian bahasa orang Arab. Iya, jadi begitu Al-Quran itu turun di atas huruf-huruf yang bisa mencakup seluruh dari bahasa orang-orang Arab. Karena Al-Quran ini turun dengan lisan bahasa Arab. Sudah berlalu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang terang. Baik, dan ini kemudahan ya terhadap umat. Kemudahan terhadap umat. Hadits yang kedua, sebelumnya di sanadnya, haddatsana Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair, nama lengkapnya Sa'id bin Katsir bin Ufair Al-Misri. Beliau dari ulama Mesir terkenal. Ini sama ya, dari rawi dinisbatkan ke kakeknya. Kalau nama ayahnya Katsir, Sa'id bin Katsir bin Ufair. Annahu qala haddatsani Al-Laits bin Sa'ad ibn Al-Harith. Al-Laits bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi Al-Misri. Ya, bahkan beliau imam Mesir dan muftinya di masanya. Qala haddatsani Ukail ibn Khalid ibn Akil Abu Khalid. Ya, jadi ini agak unik namanya, Ukail ibn Khalid ibn Akil. Nama beliau dan nama kakeknya itu dari sudut tulisan sama, tapi bacanya beda. Kalau nama beliau Ukail, kalau nama kakeknya Akil. Kemudian nama kunya beliau dan nama ayahnya sama. Ayahnya namanya Khalid, kunya beliau juga Abu Khalid. Kunya beliau Abu Khalid. An Ibnu Syihabin, dari Ibnu Syihab, nama beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, annahu qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah. Ya. Beliau berkata menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah. Nama lengkapnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini salah satu dari fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih yang telah kita sebutkan. 7 ahli fikih yang telah kita sebutkan. Iya. Dikumpul dalam 2 bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu kharija. Baik. Anna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, jadi dikatakan fakhudhum Ubaidullah. Yang pertama disebut Ubaidullah karena dari fuqaha sab'ah Ubaidullah yang duluan disebut, karena beliau mungkin di antara fuqaha sab'ah yang paling menonjolnya. Anna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma haddatsahu. Oh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita kepadanya. Baik. Hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأته فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Baik, ini hadits yang kedua, sanadnya juga sama ya dengan hadits yang pertama. Kecuali di sini di Ibnu Syihabnya, Az-Zuhrinya berkata haddatsani Urwa ibnu Zubair. Urwa ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, ya rahimahullah. Ini salah satu dari fuqaha sab'ah yang telah kita sebutkan. Beliau berkata bahwa annal Miswar ibn Makhramah, Miswar bin Makhramah sahabat muda sebaya dengan Al-Husain bin Ali
wa Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Jadi Abdurrahman, nama ayah beliau Abd. Al-Qari itu nisbat. Al-Qari, beliau dari negeri namanya Al-Qarah. Jadi nisbatnya Al-Qariyya. Al-Qariyya. Jadi anna Al-Miswar, terus Abdurrahman ibn Abdinil Qariyya haddathahu. Keduanya bercerita kepadanya. Dan Abdurrahman bin Abd Al-Qari ini tabi'in. Ya, beliau seorang tabi'in. Keduanya bercerita annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu. Keduanya mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Ya. Sami'tu Hisham ibn Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, saya pernah mendengar Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim ini dari sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Iya. Jadi Umar mendengarnya membaca surah Al-Furqan di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu li qira'atihi. Maka saya dengarkan qiraatnya, bacaan dia. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia membaca huruf yang banyak sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bacakan kepadaku. Ya. Jadi ini penggunaan kata huruf ya yang banyak sekali tidak dibacakan oleh Rasulullah. Nah, itu perbedaan qiraat ya. Jadi bisa dilihat di misalnya dari qiraat yang ada sekarang ini, qiraat sab'ah atau qiraat al-asyara 10 atau qiraat arba'ata asyar. Dilihat saja aujuh sudut-sudut perbedaan qiraat yang ada di surah Al-Furqan. Itu sudah banyak. Jadi ketika disebutkan banyak huruf yang tidak dibacakan, yaitu di rincian kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Ya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarahnya, beliau merinci ya dari bacaan Al-Qurra dari masa dahulu terkait dengan surah Al-Furqan ini. Terkait dengan surah Al-Furqan ini. Jadi Umar mendengar ada banyak huruf yang dibaca oleh Hisham bin Hakim. Itu tidak dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Iya. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya ketika mendengar hal tersebut, fakuntu usawiruhu. Ya. Hampir saja saya lompati dia. Saya ingin perangi. Fis sholati, di dalam sholat. Ini dalam sholat yang membacanya. Ya, kata Umar, fatasabbartu, maka saya bersabar hatta salam, sampai dia salam. Ya, falabbabtuhu biridaihi, maka saya ambil dia dengan ridanya. Iya. Jadi diambil dengan ridanya, dikumpulkan dia bersama ridanya, ditarik oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Faqultu, maka saya berkata, man aqra'aka hadhihi surah? Maka kata Umar, siapa yang membacakan surah ini? Allati sami'tuka taqra'u, yang saya dengar kamu membacanya. Ya. Qala, maka apa jawaban Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu? Aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepadaku. Faqultu, kata Umar, kadzabta. Kata Umar, engkau keliru. Ya, kadzaba di sini bermakna akhta'ta, yaitu bahasa sebagian di bahasa Arab begitu. Kadzaba bermakna akhta'. Ya, kamu keliru dalam hal itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Kata Umar, karena Rasulullah telah membacakan kepada aku surah ini selain daripada apa yang kamu baca. Selain daripada apa yang kamu baca. Iya. Kata Umar, fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, saya pun membawa dia kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya berkata kepada Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya. Kata Umar, ya Rasulullah, saya dengar orang ini membaca surah Al-Furqan, huruf-huruf yang engkau tidak bacakan huruf-huruf itu kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu. Maka Rasulullah bersabda, wahai Umar, lepaskan dia. Iqra ya Hisham. Wahai Hisham, silahkan kamu baca. Faqara alaihi al-qira'at allati sami'tuhu yaqra. Maka dia pun baca qiraat
dengan qiraat yang dia dengarkan, yang Umar dengar sebelumnya dia membaca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalika unzilat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Tsumma qala iqra ya Umar. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, baca wahai Umar. Faqara'atul qira'ata allati aqra'ani. Maka saya pun baca bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Iya. Jadi semuanya sama. Ya, semuanya mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada huruf-huruf yang berbeda antara Umar dan siapa? Dan Hisham bin Hakim. Iya. Dan sini ada fikih ya di dalam memahami sab'atu ahrufin ini. Sebab Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab, dua-duanya orang Quraisy. Dua-duanya orang Quraisy. Iya. Ya kalau dikatakan huruf itu adalah bahasanya orang Quraisy, itu kurang cocok ya, sebab dua-duanya orang Quraisy. Ya, dan bacaan mereka berbeda, hurufnya berbeda. Jadi ini di konteks makna diturunkan di atas 7 huruf, telah saya terangkan bahwa sebagian ulama memandang yang paling dekatnya bahwa 7 sudut bacaan, yang 7 sudut bacaan ini dari sudut lafaz berbeda tapi maknanya berdekatan. Maknanya berbeda dekatan. Dan itu adalah untuk kemudahan bagi umat. Kemudahan bagi umat. Kemudian Nabi menegaskan, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf. Maka bacalah apa yang dimudahkan darinya. Baca apa yang dimudahkan. Nah, itu begitu kaidahnya. Orang membaca apa yang dimudahkan. Apa yang dia gampang membaca dengannya. Gampang dia membaca dengannya. Dan ini hadis terdapat fikih yang mendalam ya. Terkait dengan masalah bacaan Al-Quran. Yang pertama bahwa membaca Al-Quran itu, qiraat Al-Quran, qiraah, itu dibangun di atas talaki dan riwayat. Dibangun di atas talaki dan riwayat. Iya. Bukan di atas ra'i, bukan pula di atas keinginannya sendiri. Iya, keinginannya sendiri. Karena itu ketika Hisham bin Hakim membaca hal yang tidak didengar oleh Umar, dia permasalahkan hal itu. Iya, dipermasalahkan oleh Umar. Yang menunjukkan bahwa semuanya talaki. Semuanya talaki. Baik. Jadi qiraat itu dasarnya seperti itu. Dia syah dengan talaki dan riwayat. Talaki dan riwayat. Karena itu populer di tengah para ulama, ucapan mereka bahwa al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ya'khudul akhiru minal awal. Qira'at itu sunnah muttaba'ah yang diikuti. Orang yang belakangan ngambil dari orang yang terdahulu. Mengambil dari orang yang terdahulu. Ilmu tajwid itu pendekatan di dalam membaca Al-Quran. Tapi hakikat membaca Al-Quran yang benar itu, dia talaki dari guru. Dia ambil dari gurunya. Dia lihat guru itu bagaimana dia mengucapkan, bagaimana dia melafadzkan Al-Quran. Dia ambil huruf per huruf. Sampai panjang pendeknya, diambil dari guru. Diambil dari guru. Iya, itu talaki namanya. Baik, diambil dengan talaki. Dan Umar di sini mengingkari Hisham bin Hakim. Iya, bukan karena itu tidak ada di bahasa dia. Wah, ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang saya pakai, enggak. Tapi Umar mengingkari Hisham bin Hakim itu terkait dengan masalah qiraat yang dia baca. Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Dia tidak dengar dari Nabi seperti itu. Kok bisa Hisham bin Hakim membaca seperti itu? Iya, ini dibahasakan pengetahuan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang hal tersebut. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa qiraat yaitu turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua huruf ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat bahwa para sahabat itu di atas puncak kedetailan. Ya, di dalam mendhabat lafaz-lafaz Al-Qur'an. Karena itu perhatikan ya, Umar itu ketika ada yang membaca ya di atas huruf-huruf tidak dibacakan oleh Nabi, Umar detail dalam menilainya, langsung ditarik oleh Umar. Dipermasalahkan.
dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi membenarkan. Ya, Nabi membenarkan. Maka ini menunjukkan bagaimana kehidupan mereka terhadap Al-Quran. Itu detail sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakannya kepada para sahabat, beliau bacakan sesuai dengan apa yang mencocoki setiap sahabat yang datang itu. Ya, dari 7 huruf yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Dan ini semuanya penegasan ya, bahwa di masa ini sekarang ada namanya ilmu al-qiraat, ilmu tentang qiraah. Iya. Jadi ilmu tentang qiraah itu dari qiraat-qiraat yang sekarang berjalan ya di tengah manusia, dimaklumi ya dari qiraat-qiraat tersebut. Ya, ada namanya qiraat sab'ah, qiraat 7. Ya. Qiraat 7 itu ada bacaan yang kita baca, qiraat Asim bin Abi Nujud, Bahdala. Terus ada qiraatnya Abdullah bin Amir al-Yahsubi, ada qiraat Abdullah bin Kathir ad-Dari, ada qiraat Abu Amr ibn al-Ala, ada qiraat Hamzah bin Habib az-Zayyad, kemudian ada qiraatnya Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim, kemudian ada qiraat Ali bin Hamzah al-Kisai. 7 qiraat ini yang populer. Kemudian ada populer lagi 3 qiraat penyempurna sehingga menjadi 10 qiraat. Ada qiraat Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani, terus ada qiraatnya Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami, kemudian ada qiraat Abu Muhammad Khalaf bin Hisham al-Bazzar, Kemudian datang setelahnya ada lagi qiraat tambahannya 4 penyempurna yang disebut sebagai qiraat 14. Ya, ditambah dengan qiraatnya Al-Hasan al-Basri, qiraat Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dan qiraat Al-Yazidi Yahya bin al-Mubarak, dan qiraat Ibn al-Muhaisin Muhammad bin Abdurrahman al-Makki. Ini semua disebut qiraat 14. Inilah yang dibaca di masa sekarang ini. Ditalaki dari setiap ahli qiraat, dari setiap qiraat ini punya 2 jalur riwayat. Punya 2 rawi. Ya, punya 2 rawi. Seperti kita misalnya, kita baca dari qiraat Asim, ya, qiraat Asim bin Abi Nujud, itu kita bacanya dari riwayat Hafs. Dan ada rawi yang lain namanya Syu'bah. Jadi kita ada 2 riwayat. Kemudian riwayat-riwayat yang ada sekarang ini, yang ditalaki, itu ada dari 2 jalur. Ada dari jalur Asy-Syatibiyah, dan ada dari jalur Thayyibatun Nashr. Jadi kalau ingin mengambil seluruh qiraat ini ada semuanya 14 qiraat. Setiap rawi punya 20, punya 2 rawi. Berarti harus khatam 28 kali. Ambil dari 2 jalur, jalur Syatibiyah 28 kali, jalur Thayyibatun Nashr 28 kali. Semuanya menjadi 6 kali khatamnya untuk menyelesaikan seluruh qiraat. Ya, cuman orang-orang belakangan kadang mempermudah dengan mengumpulkan seluruh qiraat dengan 1 kali membaca. Ya, dan ini letak silam pendapat ya di kalangan ahli qiraat, apakah itu boleh atau tidak. Yang jelas maksudnya bahwa bentuk dari qiraat itu, bacaan itu belum tentu dia bermakna 7 huruf. Bahkan itu tidak boleh dimaknakan. Ya, Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf bermakna 7 qiraat. Saya sudah terangkan, ini yang dibaca sekarang ini ada 14 qiraat. Ya, dan ada para ulama yang menulis tentang qiraat-qiraat lebih daripada itu. Iya. Jadi ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau menulis tentang al-qiraat. Beliau terangkan ada 25 ahli qiraat. Selain daripada qari riwayat As-Sab'ah, masih ada 25 ahli qiraat yang lain. Iya. Ada Ismail bin Ishaq al-Maliki, kawannya Qalun. Beliau menulis tentang qiraat, dia kumpulkan 20 imam lebih. 20 imam yang lainnya. Dan ada yang lebih daripada itu. Dan ini ada pembahasannya. Jadi maksudnya 7 huruf, yaitu silam pendapat di dalam maknanya. Tetapi yang paling dekatnya dia adalah sudut, 7 wajah, 7 sudut pembacaan. Lafadznya berbeda tapi maknanya berdekatan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik.